Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati dengan NIM 2402355202003 dari TI2. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mengkoneksikan Visual Basic dengan Microsoft Access. Sebelum kita masuk ke Visual Basic, terlebih dahulu kita membuat database-nya. Kita beri nama DB Academic. Karena saya sudah pernah membuatnya, jadi saya memberi nama tambahan di belakangnya 1 supaya nama filenya itu tidak sama. Oke, kita klik create. Nah, di tabel 1 itu kita ganti jadi TBL mahasiswa atau tabel mahasiswa. Kita isikan NIM, nama, jenis kelamin. Tipe datanya itu short text, dan ini semuanya short text. Kita ganti file size nya jadi 20. Ini 50 dan ini 12. Oke, kita simpan. Kita buat lagi tabel nilai. Di dalamnya itu ada NIM, mata kuliah, nilai. Tipe datanya itu short text, ini juga short text, ini number. File size nya kita ganti jadi 20, 100, Oke, kita simpan. Nah, sekarang database-nya sudah jadi. Kita masuk ke Visual Studio. Kita pilih Create a new project. Kita pilih Windows from App.NET Framework. Kita klik terus next. Kita kasih namanya menjadi tugas UAS VB. Kita create. Nah, terlebih dahulu itu kita membuat modul agar data yang kita input di Visual Basic itu akan muncul juga di Access. Kita ke project, kemudian add modul. Import sistem titik data titik OLIDB public CONN as OLIDB connection, public DA as OLIDB adapter.
cmd as OLEDB comment, rd as OLEDB data reader, sub koneksi, kita membuat koneksinya, koneksi CONN sama dengan new OLEDB connection, provider sama dengan Microsoft .ac .OLEDB .16. Ini untuk versi 2021. 0, data source sama dengan db akademik 1 acc db. If conn state sama dengan connection state closed dan conn open. Nah, ini adalah modul agar Visual Basic kita itu bisa terhubung dengan Microsoft Access. Kemudian kita masuk ke desain pertama, yaitu tabel mahasiswa. Di dalam desain ini terdapat beberapa komponen yang kita gunakan. Yang pertama itu label, kita ganti jadi name, kita copy paste. Kita ganti jadi nama dan jenis kelamin. Yang kedua itu text box. Kita copy, paste. Kemudian combo box. Kemudian button. Kita ganti jadi save, kita copy paste. Kita ganti jadi update. Kemudian delete. Terakhir close. Kemudian kita ambil data grid. Nah, ini adalah desain untuk tabel mahasiswa. Sekarang kita akan memasukkan codingan. Pertama itu kita klik
Nah, ini adalah desain untuk tabel mahasiswa. Sekarang kita memasukkan perintahnya atau codingannya agar button ini bisa berjalan atau from 1 ini bisa berjalan. Kita klik yang lembar kosong. Import system titik data titik OLEDB, kemudian kita sub tampil data DA new OLEDB karakter adapter data adapter. Select bintang from tabel mahasiswa, koma COMN. DS-nya new dataset. DS clear buka kurung balas kurung, enter. DA titik fill DS koma ketik 2 tabel mahasiswa. Data grid view 1 titik data source sama dengan DS tabel mahasiswa. Data grid view 1 titik refresh. Kemudian sub kosong teks buka kurung balas kurung, enter. Text box 1 titik teks ketik 2. Text box 2 titik teks combo box 1 titik teks sama dengan, kemudian kita ketikkan di formulat kel koneksi, kita memanggil koneksi, kemudian ke tampil data. Combo box 1 titik items titik laki-laki. Combo box 1 titik items titik perempuan. Kemudian kita masuk ke button 1 atau save. Tim simpan as string sama dengan insert into tabel
mahasiswa, NIM, nama, jenis kelamin. Values buka kurung, titik atas, koma atas, dan textbox 1 titik teks dan titik atas, textbox 2 titik teks dan combo box 1 titik teks dan CMD sama dengan new DB komen simpan. CMD action non query kel tampil data kel kosong teks. Nah, sekarang kita masuk ke button 2 yaitu update. If textbox 1 titik teks sama dengan petik 2 or atau textbox 2 titik teks sama dengan atau combo box 1 titik teks sama dengan Usage box MX box. Data belum lengkap. Else dim edit as screen enter edit sama dengan petik 2 update tabel mahasiswa set dan nama textbox 2 titik teks
dan ketik B, tes tulis kelamin sama dengan comma box 1 titik teks comma box 1 titik teks dan where name sama dengan dan text box 1 titik teks dan cmd sama dengan new OLIDB comment buka kurung edit cmn cmd titik execute non query care tampil data care kosong teks sekarang kita masuk ke button 3 yaitu delete. Kita masukkan if text box 1 titik teks sama dengan ketik 2 dan message box isi name terlebih dahulu. Text box 1 titik fokus exit sub if message box titik show message box titik show, jadi yang akan muncul nanti itu atau pesan yang akan muncul itu Anda yakin ingin ini dihapus. Koma ketik 2 koma message box button yes no sama dengan Windows
Windows Chrome, Windows Chrome, dialog resul user cmd sama dengan new olydb command buka kurung _2 delete bintang from tabel mahasiswa where name dan text box 1 titik teks dan titik 2 koma CONN. cmd exit non query. Kel tampil data, kel kosong teks. Kel kosong teks. Tampil data. Sekarang kita masuk ke button 4 untuk menghapus. Ini titik close, my close. Saya lupa untuk menaruh ini kita masukkan ke debug. Sekarang kita oh iya, saya lupa membuat menu. Kita ambil menu strip, kita ketikkan menu data mahasiswa kedua data nilai from 1 tapi show. Kemudian kita run. Kita pilih data mahasiswa, kita masukkan NIM-nya 003, namanya Tati, jenis kelaminannya perempuan. Kita save. Data yang sudah kita input di sini akan muncul di sini. Kita tambah lagi.
0,8. Nah, jika kita ingin mengupdate atau merubah data mahasiswa ini, kita ketikkan NIM-nya misalnya. Namanya kita rubah menjadi jenis kelaminannya perempuan, kita update. Nah, data dengan NIM 003 tadi itu dari namanya itu Tati dan berganti dengan nama Kesha. Nah, sekarang kita delete, kita coba delete datanya. Misalnya nah, data Kesha tadi sudah terdelete. Kemudian kita close. Kemudian kita coba cek di database. Nah, ini adalah data yang saya masukkan tadi di Visual Basic. Sekarang kita masuk ke From 2 atau data nilai. Kita tambah dulu projectnya. Kita akan menambahkan komponen-komponen yang ada pada tabel nilai atau data nilai. Pertama itu label, kita ganti jadi NIM, kita copy paste saja. Kemudian yang kedua kita ganti jadi mata kuliah. Yang ketiga kita ganti jadi nilai. Komponen kedua itu combo box. Kita paste. Kemudian text box. Kemudian kita ambil button sebanyak 4. Kita ganti jadi save. Kita copy paste. Button kedua kita ganti jadi update. Button ketiga delete. Yang terakhir close. Kemudian komponen yang lainnya itu data grid. Nah, desainnya sudah jadi. Sekarang kita masukkan codingannya agar program ini bisa berjalan. Kita klik from load atau lembar kosong ini. Kita masukkan import system di sini di atas public. Import system data polydb. Kemudian di from load 2 itu kita ketikkan, kita panggil kel koneksi. Kedua itu kel isi NIM.
Kita ketikkan di sini sub kosong teks agar bisa agar ini tidak error. Kita ketikkan seperti ini. Kita masukkan combo box 1 titik teks sama dengan kosong. Bentar. Combo box 2 titik teks sama dengan kosong. Text box 1 titik teks sama dengan kosong. Kita buatkan lagi isi nim agar tidak error di sini. Kita ketikkan sub isi nim. Combo box 1 titik items titik clear. cmd sama dengan new OLEDB comment. Select name from tabel mahasiswa CONN. cmd rd sama dengan cmd titik execute non query. Kemudian while rd titik baca atau read. Combo box 1 titik items titik add buka kurung rd titik item buka kurung nim. Kemudian kita ketikkan lagi sub mata kuliah, isi mata kuliah. Combo box 2 titik items titik clear. Combo box 2 titik items titik add. Kita masukkan mata kuliahnya di sini, misalnya pemrograman visual. Kita copy saja. Mata kuliahnya hanya 4 saja, kita ganti jadi pengenalan pola. Mata kuliah ketiga
elektronika digital. Keempat, sistem operasi. Kita ketikkan lagi untuk tampil data. DA sama dengan new PolyDB data adapter, buka kurung, petik 2, select bintang from tabel nilai, koma COIN. Kemudian DS nya sama dengan new dataset, kemudian DS titik clear, DA titik fill, buka kurung DS, koma tabel nilai. Data grid view 1 titik data source sama dengan DS titik tabel, buka kurung, tabel nilai. Data grid view 1 titik refresh, nah kita masukkan codingannya lagi untuk button 1 atau save. Kita klik 2 kali. Di button 1 itu kita masukkan if combo box 1 titik text sama dengan kosong, atau combo box 2 titik text sama dengan kosong, atau text box 1 titik text sama dengan kosong. MSG box itu atau pesan yang akan muncul ketika data yang kita input itu belum lengkap. Data belum lengkap. Exit sub. Kemudian simpan, variabel simpan, tipe datanya itu string sama dengan insert into tabel nilai, NIM mata kuliah dan nilai. Dan values
minus buka kurung ketik 1 dan combo box 1 titik teks titik 2 atas koma titik dan combo box 2 titik teks dan ketik 21 koma dan file text box 1 titik teks buka kurung balas kurung dan ketik 2 koma buka balas kurung, kita enter. Kita menggunakan di sini try catch cmd sama dengan new OLDB comment rep simpan konn, kemudian cmd titik execute non query, kemudian MSG box-nya itu data berhasil disimpan, kita panggil kel tampil data kel kosong teks, kemudian catch-nya kita MSG box buka kurung ketik 2 gagal menyimpan, coding untuk button 1 sudah selesai. Kita lanjutkan ke button 2 atau update. Kita masukkan if combo box 1 titik teks sama dengan atau combo box 2 titik teks sama dengan kosong atau text box 1 titik teks sama dengan kosong, dan MSG box atau pesan yang akan muncul data belum lengkap, exit sub, dan if-nya itu kita bisa salin saja ini. Kita
kita ganti di sini jadi update. Update tabel nilai set mata kuliah sama dengan dan combo box 1 combo box nilai set mata kuliah sama dengan ketik atas dan combo box 2 titik teks dan ketik 2 atas nilai sama dengan dan file text box 1 titik teks baris kurung dan petik 2 petik 1 where name sama dengan petik 1 sama petik 2 dan combo box 1 titik teks dan petik 2 petik 1. Bracketnya kita ganti jadi edit kita ganti di sini gagal di update. Sekarang kita lanjut ke button 3 atau delete. Kita masukkan perintahnya agar bisa berfungsi. If combo box 1 titik teks sama dengan 0 10. MSG boxnya pilih name terlebih dahulu. If message box titik show yakin akan menghapus data nilai ini.
konfirmasi. Sage button yes no. Sage button yes no sama dengan Windows from dialog result seperti yes then. Ini bisa kita copy saja. Di sini kita ganti jadi hapus. Delete from tabel nilai warning sama dengan dan combo box 1 titik teks dan mata kuliah sama dengan dan combo box 2 titik teks dan titik 2 koma atas. Ini kita ganti. Di sini juga kita ganti hapus. Sini juga data berhasil dihapus, label dihapus. Kemudian button 4 my close. Sebelum kita run, kita berikan dulu codingannya agar bisa berfungsi. From 2 titik show. Kemudian kita klik start. Kita pilih data nilai. Di NIM ini kita bisa memilih data atau NIM yang sudah kita masukkan tadi di data mahasiswa, akan otomatis muncul di sini. Misalnya saya pilih 089, mata kuliahnya misalnya pemrograman visual, nilainya itu 90. Kita save. Nah, seseorang yang mempunyai atau yang di data mahasiswa tadi itu yang NIM-nya itu 089, mata kuliahnya pemrograman visual itu nilainya 89. Kemudian kita tambah lagi mata kuliahnya pengen dalam pola, nilainya misalnya 89. Nah, jika kita ingin mengupdate salah satu data yang ada di dalam sini, kita bisa pilih NIM-nya, misalnya NIM-nya itu 088. Kita update mata kuliahnya menjadi sistem operasi. Nilainya juga kita ganti menjadi 100. Di sini ada kesalahan. Update kembali, kita run kembali.
kita pilih NIM-nya 088, mata kuliahnya misalnya sistem operasi, nilainya itu 100. Kita update. NIM yang 088 tadi itu berganti dengan mata kuliahnya juga berganti, sistem operasi dan nilainya juga berganti menjadi 100. Kemudian kita bisa juga delete atau menghapus data di dalam sini. Kita pilih NIM-nya misalnya 089, mata kuliahnya pemrograman visual, nilainya itu 90. Nah, NIM 089 itu sudah terhapus di sini. Kemudian kita close. Dan kita juga bisa melihatnya di akses apakah sesuai dengan yang kita isi tadi di Visual Studio. Nah, hanya satu NIM yang terisi karena di Visual Studio tadi itu hanya 2, tapi yang satunya itu sudah di delete.